Hai guys, dalam video ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal limit akar di tak hingga. Oke, lanjut. Dengan cara yang sama kita akan kerjakan soal ini. Limit x menuju tak hingga akar 4x tambah 3 kurangi akar 3x kurang 1 dikali dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 4x tambah 3 ditambah, kenapa tambah, ini kurang jadi ini tambah, akar 3x kurang 1 per akar 4x tambah 3 tambah akar 3x kurang 1. Oke, sama dengan kita kalikan ini dikali dengan ini, hasilnya adalah, karena ini sama akar, jadi akarnya hilang, jadi 4x tambah 3, ini dikali dengan ini, jadi hasilnya adalah tambah akar 4x tambah 3 kali akar 3x kurang 1, kemudian ini dikali dengan ini kurang, jadi kurang, ini positif dikali negatif, jadi negatif, jadi kurang 4x tambah 3 kali 3x kurang 1, kemudian ini dikali dengan ini, jadi karena ini kurang ini tambah, jadi kurang, karena bentuknya sama maka ini akan jadi kuadrat sehingga akarnya keluar, akarnya hilang. Kita lihat ini sama, ini dan ini sama, ini positif, ini negatif, jadi kalau misalkan suatu bilangan yang misalnya 100 dikurangi 100 ya jadi 0, berarti ini dikurangi dengan ini sama dengan 0 per akar 4x tambah 3 tambah akar 3x kurang 1. Ini sama dengan limit x menuju tak hingga 4x tambah 3, kemudian ini kurang 3x, kemudian kurang negatif 1, jadi karena ini kurang, ini negatif, jadi tambah 1 per akar 4x tambah 3 tambah akar 3x kurang 1. Sama dengan limit x menuju tak hingga 4x kurang 3x sama dengan x, 3 tambah 1 sama dengan 4 per akar 4x tambah 3 tambah akar 3x kurang 1. Kita lihat pangkat tertinggi x di bagian penyebut. Pangkat tertingginya adalah akar x, sehingga kita akan kalikan fungsi ini dengan 1 per akar x per 1 per akar x. Jadi hasilnya limit x mendekati tak hingga x tambah 4 per akar 4x tambah 3 tambah akar 3x kurang 1 dikali dengan 1 per akar x per 1 per akar x, sama dengan limit x menuju tak hingga, jadi x ini dikali ini
X per akar X tambah 4 kali 1 per akar X per akar 4 X per X, karena ini dalam tanda akar, jadi langsung per X tambah 3 kali 1 per X. Ini bedakan antara 3 1 per X dan 3 kali 1 per X. Ini 3 kali 1 per X tambah akar 3X per X kurang 1 per akar X. Ini X per X jadi 1, X per X jadi 1, sehingga limit X menuju tak hingga X bahagi akar X sama dengan akar X tambah 4 kali 1 per akar X per akar 4 tambah 3 kali 1 per X tambah akar 3 kurang 1 per, ini bukan akar X, ini 1 per X, karena sudah di dalam peta akar. Jadi 3 kurang 1 per X. Kita tahu bahwa semua yang ada tersisa per X itu akan menjadi 0 pada saat X mendekati tak hingga, sehingga secara cepat kita bisa langsung menggantikannya dengan 0. Jadi limit akar X tambah 4 kali 0 ya 0, atau tulis saja 4 kali 0 per akar 4 tambah 3 kali 0 tambah akar 3 kurang 0 sama dengan ini limit X mendekati tak hingga, jadi tak hingga ini tambah 4 kali 0 0 per akar 4 tambah akar 3, sehingga hasilnya adalah tak hingga. Jelaskan dari part 6A sampai yang soal tadi sebelumnya itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada pola yang umumnya, yaitu kalau misalkan limit dari akar AX tambah B kurang CX tambah D dengan A, B, C, D itu adalah suatu konstan sembarang, maka nilainya akan hasil dari limit ini dipastikan adalah negatif tak hingga kalau akar A kurang dari akar C. Dan jika A dan C ini adalah sama, maka nilai limitnya adalah 0. Sedangkan kalau A lebih besar dari C atau akar A lebih besar dari akar C, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi dengan sangat cepat kita bisa langsung menjawab soal yang seperti ini. Misalkan kita punya soal yang seperti ini, kita lihat A dan C-nya. Ini 5, A-nya adalah akar 5, akar A adalah akar 5, dan akar C adalah akar 2, maka kita tahu bahwa akar 5 itu lebih besar dari akar 2, sehingga kita lihat di sini yang ketiga, akar A lebih besar dari akar C, maka hasilnya adalah sama dengan tak hingga. Begitu, saudara-saudara.
Ya, seperti halnya tadi, kalau kita punya limit akar dari suatu polinom berderajat 2 dikurangi akar dari polinom yang lain yang berderajat 2 juga, maka hasilnya adalah jika A kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Jika akar A lebih besar dari akar P, maka hasilnya adalah tak hingga. Yang membedakannya adalah jika akar A sama dengan akar P, maka hasilnya kita harus menghitung hasilnya adalah B per 2 kali akar A kurang Q per 2 akar P. Nah, dengan ini kita bisa mengerjakan soal-soal limit yang bertanda akar, yang bentuknya seperti ini dan yang seperti tadi dengan mudah. Ya, kalau kita punya soal seperti ini, maka dengan mudah kita bisa jawab. Kita lihat akar A adalah 5, A-nya adalah 5, maka akar A adalah akar 5. Akar P adalah akar 2. P-nya ini. Maka kita lihat bahwa akar A itu lebih besar dari akar P. Karena akar 5 lebih besar dari akar 2. Sehingga kita ambil yang bagian ini. Sehingga dengan mudah kita jawab hasilnya adalah tak hingga. Lanjut. Kita lihat bahwa akar A dan akar P-nya adalah sama. Sehingga kita akan menjawab dengan ini. Yaitu B, kita lihat B di sini, yaitu 1 per 2 akar A adalah 3 kurang Q 4 per 2 akar P dan A sama, akar 3, sehingga penyebutnya sama, sehingga kita bisa langsung mengurangkan, atau bisa kita tulis dulu 1 kurang 4 per 2 akar 3 itu sama dengan negatif 3 per 2 akar 3. Kita bisa merasionalkan, karena ini per akar, kita bisa kali dengan akar 3 per akar 3. Ini tidak merubah nilai saudara-saudara karena akar 3 per akar 3 itu 1. Dan perkalian dengan 1 tidak akan mengubah nilainya. Ini hasilnya adalah negatif 3 akar 3 per 2 akar 3 kali akar 3 sama dengan 2 kali 3. Hasilnya adalah negatif 3 akar 3 per 6, atau ini bisa langsung dicoret. Ini coret 1, 2. Jadi hasilnya adalah negatif akar 3 per 2. Lanjut, kita lihat akar A adalah negatif 1, akar negatif 1, akar P adalah akar 2, sehingga akar A itu kurang dari akar P. Tulis saja supaya tidak bingung. Negatif 1, akar P adalah akar 2, sehingga ini kurang dari. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen atau ditanyakan langsung. Ini adalah soal latihan, silahkan dikerjakan. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.